Lah, pulang lah. Ngapain saya pulang? Pulang lah. Enggak, Ngapain di sini udah Kamu juga pulang. ngapain ngerjain saya? Jangan salahkan istri saya. Enggak. Pulang lah. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, saya dengan Kasman. Anda nih yang namanya Lala. Iya, betul saya Lala. Ini suami Anda. Bukan. Bukan kata siapa? Kata saya. Anda waras. Enggak, dia bukan suami saya. Anda waras ya? Waras, saya waras. Serius? Serius. Udah kurang habis hajatan dia baru 2 hari kan. Baru 2 hari. Masa udah lupa lah. Ini rumahnya siapa? Rumah guru saya. Oh, rumah guru. Emang ngapain di sini? Urusan saya mau ngapain? Hmm? Kamu siapa ikut campur? Saya Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah aksi Kang Ujang Bustomi untuk membawa pulang perempuan pengantin baru yang kabur dari rumah dan suaminya. Ternyata sang perempuan kabur ke rumah guru spiritualnya yang adalah seorang guru dukun santet. Lalu mampukah Kang Ujang mengajak sang perempuan pulang? Dan apa pula yang dilakukan Kang Ujang dengan sang spiritual sesat tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Mas Ode itu gimana? Emang bisanya si Lala itu kabur itu gimana ceritanya? Nggak ngerti kan. Mm-mm. Karena waktu itu kan baru nikah. Kita juga nikah. Sampai nangkap cangcut apa. Tapi setelah itu alasannya tidur. Nggak taunya Oh, pergi. setelah malam resepsi nih, terus sempat tidur. Sempat tidur juga kan. Tumpakan. Juga kan nggak mau kan. Kenapa rasanya kamu Nggak ditumpakin? ngerti kan. Nggak ngerti. Di Mek-Mek. Ngomong banget. Nggak mau Oh, kan. nggak mau. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini menceritakan tentang Kang Roni, seorang pemuda kampung yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang bernama Ning Lala. Namun hanya berselang 2 hari setelah ijab kabul, Ning Lala istrinya langsung pergi tanpa kembali lagi. Roni dan keluarganya pun kemudian mencoba mencari keberadaan dari Ning Lala. Setelah itulah kemudian diketahui bahwa Ning Lala sedang ada di rumah seorang guru spiritual yang bernama Kiai Al-Jabar. Dan sebab itu pula, Kang Ujang dan Roni mendatangi rumah sang Kiai Al-Jabar tersebut. Roni bercerita, sebenarnya memang pernikahannya adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Karena waktu itu Roni sedang merantau, dan dia mengetahui calon istrinya hanya melalui fotonya saja. Dan setelah pulang dari merantau itulah Roni dan Ning Lala langsung melakukan acara resepsi pernikahan. Pernikahannya pun juga dihadiri banyak undangan. Namun entah apa sebabnya, tak lama setelah itu, Ning Lala langsung pergi tanpa kembali lagi. Padahal, sedikit pun Roni juga belum pernah menyentuh istrinya. Karena itulah ketika tahu keberadaan Ning Lala, Roni pun ingin segera bertemu dengan dirinya. Namun Roni tahu bahwa Ning Lala ternyata berada di rumah seorang spiritual dukun santet. Karena itulah Roni kemudian meminta tolong kepada Kang Ujang
untuk menemani dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Dan setelah sampai di rumah Kiai Al-Jabar, Kang Ujang kemudian diterima oleh seorang muridnya. Sedangkan sang Kiai sedang melakukan ritual di kamarnya. Kang Ujang kemudian berkata bahwa kedatangannya adalah untuk bertemu dengan Ning Lala dan meminta sang murid tersebut agar mempertemukan dengan dirinya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Ning Lala, istri Kang Roni yang kabur dari rumah itu. Namun melihat Kang Ujang yang datang dengan Kang Roni, Ning Lala terlihat tidak suka kepadanya. Kang Ujang kemudian bertanya, mengapakah Ning Lala kabur dari suaminya, padahal baru 2 hari mereka selesai melangsungkan resepsi pernikahan. Di saat itulah Ning Lala kemudian bercerita bahwa sebenarnya dia merasa tertipu oleh Kang Roni dan orang tuanya. Orang tua Roni telah menjanjikan banyak harta agar dia bersedia menikah dengan anaknya. Namun kenyataannya, orang tua Roni adalah orang miskin, dan dia tidak bisa memenuhi semua janjinya. Saya mau nikah sama dia. Anda kan diterima mas kawinnya Anda, 100 ribu Anda dikasih. Mas kawin Anda terima. Ya karena saya pikir dia anak orang kaya mas. Setelah saya nikah saya bakal dikasih uang. Ternyata saya tidak dikasih uang. Lah kan Tetap saja saya miskin. Sama aja bohong dong. waktu awal kan Anda komunikasi. Saling adu komitmen. Terus maksudnya apa kayak gini? Terus ngapain di sini, terus tinggal di sini apa? Emang dia yang janjiin kaya gitu? Iya, dia menjanjikan saya untuk kaya. 2 hari lagi saya bakal tuntas. Kang Ujang kemudian berkata, lalu mengapa Ning Lala datang ke rumah Kiai Al-Jabar yang dikenal sebagai Kiai Sesat Dukun Santet? Perempuan itu pun mengatakan bahwa Kiai Al-Jabar itu adalah gurunya. Di sini dia telah dijanjikan harta dan kekayaan. Dan 2 hari lagi, dia katanya akan mendapatkan harta yang dijanjikan oleh sang Kiai. Mendengar perkataan Ning Lala yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya bahwa sesungguhnya lah gurunya itu telah menipunya. Tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi melihat rumah sang gurunya yang sepertinya juga bukan orang yang kaya raya. Sebaiknya lah Ning Lala kembali kepada suaminya dan meminta maaf atas khilafan yang dilakukannya. Namun Ning Lala malah sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi itu. Dengan nadanya yang keras, dia malah membentak dan ingin mengusir Kang Ujang dan Kang Roni. Kemarahan Ning Lala pun ternyata juga membuat sang murid Kiai Al-Jabar menjadi marah. Dia berusaha untuk membela Ning Lala. Sehingga sesaat kemudian, keributan pun tak bisa terhindarkan lagi. Ayo puasa di dia. Ayo naon. Nggak di Bisa ayo naon dia. Menurut saya pulang. Ayo naon dia naon. Kepet naon. Ayo naon di dia. Ribut. Sia naon ieu? Ya ayo jaga di dia. Ya tapi sia ukah hati dia. Ayo hak ayo jaga di dia. Teu sopan di dia. Ribut. Naon Ya, dia ribut. dia sudah dapat mandat dari Ayo, abang dia. untuk menjagain saya. Nggak mau. Saya nggak mau pulang. Bawa dia pulang. Udah kamu pulang aja. Ning Lala dan sang murid terlihat sangat marah. Ning Lala berusaha mengusir Kang Ujang dan Kang Roni. Dia menarik tubuh Kang Roni agar segera pergi meninggalkan rumah dari Kiai Al-Jabar. Kang Ujang pun menjadi murka diperlakukan yang demikian itu. Karena itulah Kang Ujang kembali masuk ke dalam rumah. Kang Ujang ingin memberikan pelajaran kepada Ning Lala, juga sang murid Kiai Al-Jabar yang tersesat itu. Sebab itulah pertarungan itu kemudian terjadi. Dengan kemarahannya, Kang Ujang langsung berusaha menghajar murid Kiai Al-Jabar. Ya balik. Ayo depan handphone. Balik kan itu. Ayang selamatnya balik. Ayang motornya aduh jeung aing jeung naon aduh aing. So. Naon
Sang murid itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Dan agar dia tidak bisa lagi melakukan kesesatannya, Kang Ujang menghancurkan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya, juga mencabut ilmu sesat yang dimilikinya. Setelah itulah Kang Ujang kemudian mendatangi kamar tempat Kiai Al-Jabar melakukan ritual. Dan setelah mendobrak pintunya, bertemulah Kang Ujang dengan sang Kiai sesat itu. Kang Ujang pun mencoba untuk berkata dengan baik-baik, bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput Ning Lala. Mengapa Kiai Al-Jabar yang adalah juga seorang guru spiritual, malah mengajarkannya agar pergi dari suaminya? Sang Kiai kemudian mengatakan, itu adalah karena Ning Lala ingin memiliki banyak harta, dan dia akan memberikan banyak harta jika Ning Lala bersedia bersamanya. Lalu mengapa Kang Ujang ikut campur urusannya? Kata Al-Jabar. Itu adalah karena Ning Lala telah mempermalukan sebuah keluarga. Dan Kang Ujang ingin membantu menyelesaikan masalah yang menimpa itu. Namun ulah Ning Lala ternyata juga atas ajaran dari Kiai Al-Jabar. Karena itu sekalian, Kang Ujang ingin mengajak sang Kiai agar sadar, dan tidak mengajarkan perbuatan yang dilarang Tuhan. Kiai Al-Jabar pun sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Sehingga dengan kemarahannya, dia ingin segera menghajarnya. Anda jangan ngotor-ngotorin dunia spiritual, dunia persilatan dengan persilitan. Apa itu silala? Jangan diperkosa sama Anda. Aing diperkosa dewek lain tulisan aing. Ini masih lala kaya. Kaya dari mana? Mana kaya yang dijanjikan? Aing kasih lala kaya. Kaya apa? Aing kasih lala bakal punya nih. Aing kasih lala. Kaya apa? Kaya apa? Aing.
Sang kiai sesat Al-Jabar itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas hebat Kang Ujang telah menghantam tubuhnya, sehingga membuatnya langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu terkapar, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Kiai Al-Jabar, sang kiai spiritual yang menyesatkan itu. Maka setelah berhasil menghancurkan Kiai Al-Jabar, Kang Ujang pun mencoba untuk menyadarkan Ning Lala. Awalnya Ning Lala berusaha untuk melawan. Namun setelah Kang Ujang menghancurkan kekuatan iblis yang ada dalam tubuhnya, Ning Lala pun akhirnya bisa tersadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.